Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa kembali dengan Pak Guru. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Hari ini kita akan belajar pada tema 4 subtema 1, pembelajaran yang kedua, yaitu kewajiban dan hakku di rumah. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dengan membaca teks PowerPoint, bersyukur memiliki pakaian, siswa dapat menganalisis kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati kegiatan sehari-hari, siswa dapat menceritakan pengalamannya tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan membaca masalah pada teks PowerPoint masalah pakaian, siswa dapat menganalisis saran yang mungkin diberikan untuk penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Yang keempat, dengan membaca masalah pada teks PowerPoint tentang masalah pakaian, siswa dapat menuliskan saran penyelesaian masalah secara sederhana berkaitan dengan kewajiban dan hak dalam keluarga dengan tepat. Yang kelima, dengan menyaksikan video YouTube istirahat siang, siswa dapat menyebutkan bentuk-bentuk aktivitas istirahat untuk menjaga kesehatan. Nah, anak-anakku, ayo kita mengamati gambar yang ada di bawah ini. Nah, dari gambar tersebut, apakah yang kamu lihat pada gambar itu? Nah, kemudian bagaimana jika kamu menghadapi situasi ini? Ini adalah situasi keadaan cuaca. Ketika hujan, kemudian ketika cuaca cerah, panas, kemudian ketika malam hari. Bagaimana jika kamu menghadapi situasi tersebut? Apa yang akan kamu lakukan? Dengan di sini gambarnya ada anak-anak yang mengenakan seragam sekolah dengan keadaan cuaca yang bermacam-macam, maka bagaimana untuk menghadapinya? Nah, setelah anak-anak tadi sudah mengamati gambar, coba sekarang ayo membaca. Nah, bacalah dengan suara nyaring. Jadi sini ada bacaan yang berjudul bersyukur memiliki pakaian. Juga disertakan gambar-gambar pakaian yang sesuai dengan penggunaannya. Nah, sebelum kalian membaca, Pak Guru akan memberikan contoh dalam membaca, ya. Perhatikan dan didengarkan supaya kalian bisa menirukan. Bersyukur memiliki pakaian. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Ia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapat pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari. Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Nah, begitu adalah membaca dengan memperhatikan ejaan tanda baca itu yang benar. Nah, kemudian nantinya kalian harus mampu membaca dengan nyaring. Jadi di sini Siti itu memiliki banyak pakaian, mulai dari seragam sekolah, baju bermain, baju tidur. Dia punya baju bermacam-macam sesuai dengan kegunaannya. Misalnya ingin tidur, berarti dia menggunakan baju tidur. Nah, ketika ingin berangkat sekolah, tentunya Siti memakai seragam sekolah. Begitu juga ketika dia ingin bermain, maka dia juga mengenakan baju yang untuk bermain. Jadi jangan sampai mengenakan seragam sekolah digunakan untuk bermain ketika sudah jam di luar sekolah. Kalian harus
bisa menggunakan pakaian-pakaian tersebut sesuai dengan kondisinya. Nah, anak-anakku, setelah kalian membaca, kemudian ayo kita menulis. Amati kembali teks bacaan bersyukur memiliki pakaian. Kemudian setelah kalian mengamati kembali, tulislah dalam tabel di bawah ini mengenai kewajiban dan hak dalam berpakaian. Jadi kalian memiliki hak dan kewajiban di dalam berpakaian. Nah, hak dan kewajibannya kalian tulis ke dalam tabel yang ada di bawahnya. Dengan penempatan masing-masing jangan sampai salah. Hak ya termasuk hak yang mana ditaruh di kolom hak, kemudian kewajiban di kolom bagian kewajiban. Nah, di bawahnya juga ada pengertian dari hak dan kewajiban. Nah, hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pada pribadi masing-masing. Nah, kemudian apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, anak-anakku, setelah kalian menulis kemudian ayo bercerita. Nah, kamu sudah mengetahui kewajiban dan hak tentang pakaian. Sekarang ceritakanlah bagaimana pengalamanmu merawat pakaian. Nantinya kamu akan bercerita. Kamu merawat pakaian itu seperti apa? Di sini ada ilustrasi, asiknya mencuci baju itu juga termasuk kegiatan merawat pakaian. Nah, sekarang kamu bisa menceritakan dengan bahasamu sendiri tentang bagaimana pengalamanmu ketika merawat pakaian. Nah, anak-anakku, ayo menulis. Nah, amatilah masalah-masalah berikut ini. Kemudian tuliskan saran-saranmu. Jadi sini ada 4 masalah yang kemudian harus kamu tulis saran-saranmu seperti apa. Nah, masalah yang pertama, Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari baju Udin masih banyak dan masih bagus. Kemudian masalah yang kedua, rok Dayu robek karena digunakan bermain lompat tali. Yang ketiga, Beni ingin bermain dengan tetangganya, ia masih mengenakan seragam sekolah. Kemudian yang keempat, pulang sekolah Lani sangat lelah, ia tidur siang tanpa berganti baju. Nah, itu merupakan masalah-masalah yang kemudian harus kamu beri saran. Anak-anakku, selanjutnya mari kita mengamati, yaitu coba kalian amati contoh video kegiatan istirahat siang di bawah ini. Nah, kalian bisa membuka link YouTube tentang contoh kegiatan istirahat siang. Nah, setelah kalian melihatnya, menyimak dan menontonnya sampai selesai, kemudian coba kalian sebutkan 2 contoh kegiatan istirahat siang secara lisan. Nah, sekian pelajaran hari ini anak-anak. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa sebelum beraktivitas selalu berdoa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.